Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mau niat itikaf rugen nggih. Kados biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa Nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjidi ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, para jamaah salat subuh as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah bi'aunillah wa taufiqih, sampai hari ini kita sudah berhasil melewati hari yang ke-16 dari bulan suci Ramadan, yang sudah barang tentu berhasil melewati tidak hanya lewat begitu saja hari-hari Ramadan, tapi insya Allah mudah-mudahan amal ibadah atau rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaluinya, melewatinya dengan baik dan maksimal, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita semuanya. Dan semoga kedepannya sisa yang tinggal 14 hari ini atau 13 ini kita juga berhasil melewatinya fi sihah wa afiyah. Amin amin Allahumma amin. Sehingga bisa kita laksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik. Amin amin Allahumma amin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kalau Jumat yang pertama kuliah subuh kita diasuh oleh Kiai Abdul Hamid bin Kiai Ahmad Kusyairi. Jumat yang kedua diasuh oleh Kiai Nurul Huda. Pada Jumat ini kita alhamdulillah diasuh oleh Al-Ustadz Badrul Huda. Terima kasih Ustadz atas kerawannya. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, siha wal afiyah, dan suaranya tidak berubah mudah-mudahan. Sebab kalau kita dengar para ibu, para bapak, suara yang telah dilantunkan saat ngimami tadi, panjenengan yakin bahwa atau menyangka bahwa beliau adalah seorang apa? Qori, seorang qori. Memang ya, beliau adalah seorang qori. Selain seorang hufadul Al-Quran 30 juz, beliau juga seorang qori. Kalau saya juga hufad 30, tapi juz 30. Juz 30. Kalau beliaunya itu memang 30 juz. Mulai juz pertama sampai An-Nas juz 30. Alhamdulillah. Begitu Ustaz ini. Beliau asli Pasuruan. Aslinya Kepel Ustaz ya. Beliau tinggal di Pondok Indah, memegang kegiatan sehariannya adalah mengajar sebagai pengasuh daripada pondok atau lembaga Madin TBG, madrasah juga, Baitur Rahim di Pondok Indah, dan juga pengasuh masjid Baitur Rahim ya, Pondok Indah. Kemudian untuk materi yang akan disampaikan, insya Allah hal-hal yang terkait dengan Al-Quran, adab membaca Al-Quran atau adab khutmil Quran, dan hal-hal yang ada hubungannya dengan Al-Quran, apalagi nanti malam kita memperingati malam Nuzulul Quran. Apa hikmah daripada Al-Quran, apa manfaat dari membaca Al-Quran, dan hal-hal apa yang hendaknya kita lakukan ketika membaca Al-Quran, dan apa efek pengaruh daripada Al-Quran yang telah kita baca, dan apa pengaruh daripada nuzul turunnya Al-Quran pada dada kita, diri kita. Sebab kalau nuzul Al-Quran itu sudah selesai sebetulnya, sudah terjadi pada zaman Rasulullah.
Nah, sekarang yang lebih penting bagaimanakah turunnya Al-Quran terhadap dada kita, pada diri kita sendiri. Seberapa jauhkah kita dalam mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini insya Allah akan dikupas oleh beliau. Oleh karena itu, mari kita dengar bersama-sama. Waktu 30 menit Ustaz penyampaiannya, kemudian 15 menit tanya jawab. Kalau ada, dan mudah-mudahan ada, sampai jam 5.45 atau 5.50 menit toleransi sampai jam 6 waktu toleransi. Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar, marilah kita dengarkan bersama-sama. Monggo Ustaz wa ali wal yatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kanan kurang kompak, yang belakang kurang serempak. Monggo dijawab dengan serentak, biar ada beda antara yang ngantuk dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Loh, lek semangat ngeten kan ketara nak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mobil khusus segenap takmir dan nazir daripada Masjid Al-Muhajirin, mobil khusus dumateng Yai Salim Khalil. Syukur alhamdulillah selalu teruntai terhaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga di pagi yang sejuk niki kita bisa bermuwajahah, kita bisa bermujalasah. Tentunya sembari kita niati i'tikaf di masjid ini, semoga hadirnya kita di tempat yang baik dalam rangka yang baik, dengan niatan yang baik ini selalu teriringi ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakah manfaat fi dini wa dunya hatta al-akhirah. Tentunya salat ma'as salam tak terlupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah di kalender yang ke-16 daripada bulan Ramadan. Kalau yang setatnya lebih awal, ya berarti ini sudah 17. Oke. Sampai saat ini kita diperjumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan, dan sudah di 16 hari ini tidak terlepas daripada doa-doa kita yang kita untaikan 3 bulan yang lalu. Di masjid, di musola, di surau, bahkan para penceramah, muballigh, selalu menguntaikan doa ini dengan harapan bisa dipertemukan dengan Ramadan. Muta tunggu nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan perjumpakan kami
dengan bulan Ramadan. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah mumma ala Yasin. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله على طه رسول الله. صلاة الله على ياسين. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام صلاة الله Habibillah. Kula awali kalian sholawat, mugi-mugi segala hajat kita sami nggih. Wa innal hawaij latuqdha bi kasratis sholati 'alan nabi. Terus se Alwi Al-Maliki nggih. Hajat-hajat kita niki ditunaikan oleh Allah bi kasratis sholati 'alan nabi, dengan semakin memperbanyak, dengan sebab memperbanyak solawat kepada baginda Nabi. Mugi-mugi hajat-hajat dunia kita nggih Allah gampangaken. Nggih, hajat akhirat Allah ampuni segala kita, kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wonten salah satu hadis saking sahabat Anas bin Malik, man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan, siapa yang mau hadir di majlis ilmi di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Maka Allah akan mencatat, kataballahu ta'ala lahu, kepada orang yang mau hadir di majlis ilmu di bulan Ramadan, bi kulli qadamin ibadata sanatin. Diapresiasi oleh Allah setiap langkah kakinya niku ibadata sanatin, kados ngelakoni ibadah sing setahun, sak langkah setahun nggih. Lek umahe pojok kono tambah akeh ganjarane nggih. Lek tangga masjid lak didik muter sik gitu kan. Muter sik. Kok ndak langsung nang masjid sik nyampe no 100 langkah. Oh, iku padha 100 tahun gitu. Mumpung teng bulan Ramadan. Karena apa? Ramadan niki, hadirnya Ramadan niki diimpikan semua orang. Termasuk ketika ya Sya'ban akhir kok wis sedo, ketika ditangeni paling nggih ngomong pingin kepethuk Ramadan. Nah, mumpung kita sami niki wa ballighna Ramadan, kita disampaikan Ramadan, diperjumpakan dengan Ramadan, wa hasil maqasidana, ya ini menjadi hasil daripada maksud-maksud kita, maka kita manfaatkan hari-hari di bulan Ramadan. Nggih. Makanya man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair
Kana kaman adda fardhatan fi ma siwahu. Dalam hadis yang lain, siapa yang mengerjakan kebaikan, ibadah sunat teng bulan Ramadan, kana kaman adda fardhah, maka akan diapresiasi ibadah wajib. Dengan salat qobliyah subuh, ganjarane padha ambek salat subuh. Dengan sedekah, pahalane padha ambek zakat. Wa man adda fardhatan kana kaman adda sab'ina fardhatan. Sing mengerjakan kewajiban di bulan Ramadan, maka ditikelkan, diapresiasi, dikonversi kados melakukan 70 kewajiban selain atau di luar daripada bulan Ramadan. Makanya sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Karena apa? Karena pahala yang tersebar, yang disebarkan oleh Allah begitu besar. Termasuk sunnah daripada Ramadan. Selain napa niku tarawih gitu ya. Kemudian takjil. Ada yang sunnah muakkadah yang dimasyru'kan sebagaimana Kanjeng Nabi melakukannya. Apa itu sunnah itu? Yaitu darusan. Darusan. Nabi singen melakukan dengan malaikat Jibril. Karena Jibril yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadhana. Jadi malaikat Jibril niku menjumpai Nabi fi kulli lailatin min Ramadhana, setiap malam di bulan Ramadan. Perlune napa? Apa perlune napa niku ghibah? Napa perlune rasan-rasan politik? Mboten gitu ya. Perlune fayudarisuhu Al-Qur'an. Jadi perlune darusan Al-Qur'an. Darusan itu ada yang membaca, ada yang menyimak. Nggih, niku darusan. Jadi mboten satu moco ya, ndak ono sing nyimak, sing liyane ngopi. Gitu ya. Sing liyane ngentekno konsumsi. Ya, jadi wonten sing maca, wonten sing nyimak. Harapane lek wonten sing salah dielingno. Nah niku darusan. Nggih. Ketika dielingno, ketika darusan niku lebih menancap, nggih, daripada ketika dikasih materi di dalam sebuah forum. Ya. Jadi ketika dielingno iku lebih menancap. Ketika di surat Hud nggih ayat 41 ada napa niku lafaz yang dibaca tidak sesuai dengan tulisan. Tulisannya majroha tapi dibaca majreha. Ya, majre, pare, sore. Nah, itu ya. Misalnya terlalu condong ke gitu ya, majre. Nah, itu dielingno, duduk majre tapi majre. Bukan sore tapi sore. Pare. Nah, itu. Kata pare, kata sore, ya itulah bacaan imalah, ya majreha. Makanya diilingno, harapane nanti bisa tadabbur Al-Qur'an, yaitu maca Qur'an angen-angen sak maknane, bukan lek ngopi, lek ngentekno konsumsi lak maca Qur'an angen-angen sak mangane. Itu ya, ndak sak manane tapi sak mangane. Pemane kopine gurung teko, ya balak-balik dehem ae. Nggih, watuke kopi, ngono watuke. Keseleken nggih, watuke wis ngono apa ngomong kopi. Nggih, itu darusan. Jadi ada yang membaca, ada yang menyimak. Nah, ketika salah dibenarkan. Nah, itu justru lebih menancap, selalu diingat di 11 bulan di luar daripada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait kalian Quran. Quran itu kan terbingkai dari dua sisi. Niki napa niku wis pas nepaki nuzulul Quran. Jadi Quran niku turun teng alam donya niku melalui 3 tahap. Pertama napa niku turun teng langit dunia. Langit dunia. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Kemudian dari langit dunia Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad, kepada hati baginda Nabi Muhammad. Kalau diilustrasikan Al-Qur'an niku kados tegangan listrik ngoten niku. Ketika langsung terkonsumsi ya dengan elektronik kita gitu ya, dari bendungan Karangkates ya, tanpa dikelola wis pasti meledos gitu ya. Makanya dari bendungan Karangkates ya, kemudian dimasukkan ke gardu ya, kemudian dikelola lagi disesuaikan dengan voltase daripada elektronik kita. Jadi sehingga bisa langsung terserap. Al-Qur'an nggih ngoten. Jadi Al-Qur'an diturunkan secara gelondongan. Waduh, secara gelondongan. Ya. Secara utuh niku teng napa niku langit dunia. Nggih, langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kemudian Al-Qur'an diberikan kepada baginda Nabi Muhammad gitu ya, melalui malaikat Jibril, yaitu di surat Al-Alaq itu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diberikan kepada baginda Nabi Muhammad. Ya, sampai 23 tahun gitu ya, berangsur-angsur menyesuaikan kebutuhan. Ya, menyesuaikan kebutuhan. Itu. Jadi Al-Qur'an itu menyesuaikan ya. Al-Qur'an itu sudah dahulu, makanya kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Jadi kalam qadim. Jadi kalam yang sudah dulu ada. Sebelum nabi-nabi itu turun, ya, Al-Qur'an sudah ada. Makanya nabi, rasul itu harus selaras dengan isi Al-Qur'an. Makanya ditutup dengan baginda Nabi Muhammad itu menyempurnakan ya, kisah para rasul, menyempurnakan yang sudah ada di Al-Qur'an. Makanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diberikan kepada baginda Nabi Muhammad di bulan Ramadan, yaitu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Qur'an sendiri itu ada dua dimensi yang melingkupi Al-Qur'an. Ada sisi lafziyah, ya, ada dimensi maknawiyah. Ya, jadi dimensi lafziyah yang kita baca itu, okay, Alif Lam Mim sampai An-Nas itu ya. Kita baca napa niku lafaz-lafaznya, maka kita akan tercerahkan dengan Al-Qur'an. Kita baca lafaz-lafaznya, maka kita akan mendapatkan segudang pahala dari apa yang kita baca. Kemudian sisi maknawiyah, ya, sisi maknawiyah harapannya ini tadabbur. Setelah mocone wis lancar gitu ya, wis ngerti mana imala, mana yang harus dibaca tafkhim, mana yang harus dibaca mad dan qasr, di-upgrade sedikit naik untuk bisa tadabbur Al-Qur'an. Makanya kita dalami maknanya, maka kita akan tercerahkan dengan kandungan isi yang ada di Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan kegiatan kita itu ya, semangat kita untuk membaca Al-Qur'an mumpung di bulan Ramadan gitu ya, mumpung di bulan Ramadan, yang mampu ya sehari itu 5 juz, sehari 5 juz, maka 6 hari itu khatam. Ya, 6 hari khatam. Kalau 1 bulan ya 5 kali khatam. Gitu ya. Yang mampu 5 juz. Oh, enggak mampu 5 juz, Ustaz, gitu ya. Mampune 3 juz. Sehari 3 juz, gitu ya. Sehari 3 juz. Istiqomah gitu ya. Pagi habis subuh, waktunya kan sik panjang, 2 juz. Nanti selepas zuhur setengah juz, selepas asar setengah juz, 3 juz. Maka 1 bulan 3 juz, 1 bulan 3 juz dia khatam Al-Qur'an. Ya, yang enggak mampu, ya, yang enggak mampu 3 juz, ya 1 juz. Ya, sehari 1 juz. Ya, setiap sholat fardu 2 lembar.
Ya, satu juz itu ada 10 lembar. Artinya 20 halaman. Ya, kalau 2 lembar berarti 4 halaman. Ya, mari subuh 2 lembar. Habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar. Itu ya. Wah, 5 waktu itu 1 juz. Ya. Itu 1 juz. Maka 1 bulan ya 1 hataman, 1 kali hataman. Kalau yang bacanya ya tak ya bahasa hadis, besosolen gitu ya, enggak lancar sehingga untuk meraih 1 juz susah gitu ya. Ya bisa oleh-oleh gitu ya. Misalnya An-Naba ada 40 ayat. Gitu ya, 40 ayat sehari. Slogannya niku one day one ayat. Sehari seayat. Ya, An-Naba gitu ya. Amma yatasaalun sadaqallahul azim. Wis meni maneng. Ya. Maka yang seperti ini niku dianjurkan untuk bisa hadir ya, bisa hadir di majelis-majelis khatmil Quran. Ya, hadir di majelis-majelis khatmil Quran. Hadir pun nggih. Karena apa? Karena doa khatmil Quran niku nggih, niku ijabah nggih. Maka ada sebuah hadis niku idza khatamal abdu al-Qur'ana shalla alaihi inda khatmihi situna alfi malakin. Jadi ketika seorang hamba ya menghatamkan Al-Qur'an kemudian di situ didengungkan, diuntaikan doa-doa khatmil Qur'an, hadir ya 60.000 malaikat. Ya, 60.000 malaikat eman-eman momen seperti itu. Kita selipkan doa-doa khusus untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak turun kita. Ya, kita selipkan. Ya, meskipun pembaca doa terus menguntaikan doa-doanya, tapi kita selipkan doa-doa khusus untuk kebaikan kita, keluarga kita. Karena apa? Itu diamini atau dibarengi dengan 60.000 malaikat. Nah, makanya ada adab gitu ya ketika melakukan khataman Al-Qur'an. Ini kula maos teng kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an. Jadi di bab faslun fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bihi. Jadi adab-adabnya khataman wa ma yata'allaqu bihi dan apa-apa yang berhubungan dengan khataman. Yang pertama dari sisi waktu, dari sisi waktu apabila ingin mengeksekusi ya khataman Qur'annya, pertama dilihat dari sisi waktu. Qad taqaddama lil qari wahdahu, ketika dia sendirian ya. Sendirian, ndak ngajak koncone, ndak ngajak bojone, ndak ngajak anake, ndak ngajak keluargane, ndak ngajak bestine gitu ya. Dia sendirian, maka yustahabbu ayyakuna fis sholati. Mengeksekusi menghatamkan Al-Qur'an itu di dalam salat. Ya, di dalam salat. Di salat apa? Yustahabbu ayyakuna fi raq'atai sunnatil fajri. Ya, di salat qobliyah subuh. Ya, kalau qobliyah subuh ndak kober, qobliyah subuh ndak kober, mengeksekusi napa khataman Qur'annya, wa raq'atai sunnatil maghribi, ya, atau 2 rakaat di ba'diyatal maghrib. Nggih, ba'diyatal maghrib, dieksekusi teng mriku. Kan 2 rakaat, nggih. Kalau pengin cepet ya mulai kul huwae, gitu kan nggih. Disisakan sampai tabat gitu ya, yang maus mboten salat sampai tabat, maka ketika qobliyah subuh nggih, qobliyah subuh rakaat awal maus al-ikhlas ya, kul huwallahu ahad Allahus somad, kemudian sama kul a'udzu birabbil falaq. Karena rakaat awal itu lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Itu. Rakaat kedua langsung An-Nas. Itu. Ketika ndak kober qobliyah subuh nggih ba'diyatal maghrib sami gitu ya. Kalau pengin panjang ya mulai wadduha gitu ya. Wadduha mangke nyampe di Al-Kafirun gitu ya. Rakaat awal sampai Al-Kafirun. Nah, misalnya ngoten. Rakaat kedua ya, mulai An-Nasr sampai An-Nas. Mari ngoten salam ndonga.
Nggih. Itu kalau yang khatam sendirian. Tetapi yang qobliyah fajar, nggih, qobliyah subuh itu lebih utama. Nggih, qobliyah subuh itu wa fi raqatai al-fajri, nggih, itu afdhalu. Jadi 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih utama. Kemudian wa annahu yustahabbu ay yakhtima khatmatan fi awwalin nahar fi daurin, atau menghatami Al-Qur'an ya. Ini di luar salat gitu ya. Fi awwalin nahar, di awal siang. Ya, fi daurin dalam satu putaran ya. Wa yakhtima khatmatan ukhra fi akhir nahar. Putaran yang lain ya, itu di akhir daripada siang, di sore hari. Kalau ingin mengeksekusi hataman di luar sholat gitu ya, apalagi wal jama'atu, dengan jamaah alladzina yahtamuna mujtami'in, yang dihatamkan dengan para jamaah ya, itu disunnahkan itu di awal daripada siang. Yes, mau zuhur, nah, itu pun dieksekusi kalau dengan jamaah. Aufi awalil laili kama taqaddama, atau di awal malam. Tetapi awal siang itu afdhalu inda ba'dil ulama'i. Jadi awal siang itu lebih utama daripada malam, gitu ya. Tapi kalau di Ramadan kan kita sak sampune tarawih ya. Itu kan termasuk awalul lail ya. Awalul lail ya. Masuk di dalam kitab ini. Kemudian yang kedua, disunnahkan juga puasa. Ya, yustahabbu siyamu yaumil khatmi illa ayyusadifa yauman ya. Jadi puasa dieksekusi khataman itu. Selama tidak diharamkan untuk berpuasa di hari itu. Kan ada 5 hari yang diharamkan. Ya, Idain ya, 2 hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Kemudian Yaumut Tasyrik ya. Yaumut Tasyrik 3 hari. 11, 12, 13. Itu yang diharamkan untuk berpuasa. Ya. Jadi kalau di 5 hari itu ya maka seharusnya tidak berpuasa. Ya, lek poso ya tambah dosa, gitu ya. Jadi lek pas nabrak itu wis diolorai gitu ya, atau dimajukan sebelum hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Kalau ingin khatam Quran sambil berpuasa. Karena apa? Karena doa orang yang berpuasa itu mandi. Itu nggih. Karena doa yang berpuasa itu mandi. Kemudian yustahabbu hudhur majlisi khatmil Quran istihbaban muta'akkidan. Itu disunnahkan ya, hadir di majelis khatmil Quran ya. Itu sifatnya istihbaban muta'akkidan. Jadi sunnah yang muakkadah. Jadi sunnah yang dikokohkan, sunnah yang dianjurkan. Makanya yang dalam sampaikan tadi, ketika tidak bisa mengeksekusi khataman di bulan Ramadan, ya karena tadi mampunya cuma 2 ayat gitu ya. Mampunya 2 ayat, tapi istiqomah gitu ya. Kalau ada majelis khatmil Quran ikut nimbrung ya. Nanti diselipkan doa-doa terbaik. Siapa tahu ya selepas Ramadan semakin semangat, semakin dimudahkan lisan kita untuk membaca Al-Qur'an. Itu rahasia Allah gitu nggih. Makanya sahabat Anas bin Malik itu setiap mau menghatamkan Al-Quran ya, itu diundangi semua, teman-temannya diundangi ya, istrinya, anaknya, cucunya, semuanya dikumpulkan. Sahabat Anas niki termasuk sahabat Nabi yang umurnya panjang. Anaknya nggih kathah nggih. Anaknya nggih kathah. Anaknya 100 lebih. Jenengan pun tanglet, bojone piro? Wis jalan terus mangke kula diceladu ambek ibu-ibu. Nggih. Nggih.
Enggak, 100 lebih gitu putranya. Dan sukses-sukses dan sugi-sugi. Itu sahabat Anas bin Malik. Nah, niku lek kate khataman dipanggil kabeh, kanca-kancane diundangi kabeh. Bahkan sahabat Anas niki menyuruh orang untuk woro-woro. Ayo sapa sahabat sing kate khataman Quran. Nah, itu sahabat Anas siap hadir. Itu saking napa sunnah muakkadanya hadir di majelis khatmil Quran. Kemudian yustahabbu ad-du'a, yaitu disunnahkan untuk berdoa sing isine donga niku wau nggih, itu kebaikan untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, kemudian diselipkan kebaikan untuk pemerintah, untuk pemimpin nggih, diselipkan. Itu. Makanya kula niku ndamel donga sing teng napa niku Quran Kudus nggih. Quran Kudus niku tersusun nggih niku lengkap. Jadi sesuai dengan niki wis. Nggih. Wonten Allahumma mansur sultanana sultanal muslimin isine niku nggih. Wansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin waqtu bisalama wal afiyah alaina wa alal hujjaj wal ghuzat wal musafirin wal mukimin fi barrika, ya baik itu di daratan wa bahrika di lautan, wais lengkap pun. Nggih, mulai ndonga kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, terus ndongaaken napa? Ndongaaken negara. Apa maning zaman kini iki nggih. Wis negara Islam didu gitu kan. Nggih, makane mugi-mugi kalian kegiatan khatmil Quran niki sing teng mriku diontekan doa-doa, wis mugi-mugi redah kabeh. Itu ya. Redah kabeh, sadar kabeh. Nggih mau bergandengan tangan wis mau melihat musuh sing sak temene iku sapa gitu nggih. Mboten terus innamal mu'minuna ikhwah wis dilanggar gitu nggih. Al muslim akhul muslim wis dilanggar gitu ya. Jadi ngoten. Terus kantun setunggal nggih kula percepat. Kemudian yustahabbu idza faragha, ya, idza farigha minal khutmati ay yashra'a. Jadi disunnahkan ketika sudah khatam yaitu ngambil lagi. Makanya ketika napa niku thariqah kita nggih. Ketika sampun napa niku An-Nas itu kan terus dilanjut kalian Fatihah, kemudian Baqarah itu ya, awal Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian akhir Baqarah, itu dalam rangka motivasi nggih. Nggih. Paling tidak menyelarasi dengan sebuah hadis, khairul a'mal al-hallu war-rihlatu. Ya, sebaik-baik amal itu al-hallu war-rihlatu. Al-hallu niku singgah, artinya berhenti sebentar, war-rihlatu kemudian berangkat kembali. Makanya para sahabat tanya ya, qila wa ma huma ya Rasulullah. Napa niku maksudnya al-hallu war-rihlah? Maksudnya iftitahul Qur'ani wa khatmuhu. Yaitu menapa niku start untuk membaca Quran mulai Fatihah, kemudian Baqarah sampai An-Nas wa khatmuhu, kemudian ditungani, kemudian njukuk maneh. Nah, itu aktivitas ibadah yang disenangi oleh Rasulullah. Khairul a'mali al-hallu war-rihlatu. Mungkin niku nggih. Wis nggih. Iya, baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu tadi paparan daripada adab. Adab itu etika nggih, etika tata kramane menghadiri majelis khatmil Quran atau tata kramane melakukan khataman Al-Qur'an. Ngoten ya. Jadi tadi disampaikan satu, sebaiknya khatmil Quran dilakukan sebelum subuh, yakni dilakukan pada saat sholat sunnah fajar qobliyah itu dia. Ya. Di situ dibaca khataman di rakaat pertama wadduha sampai Al-Kafirun lah, terserah. Terserah nggih. Yang penting komposisinya. Pokoknya rakaat saninya keduanya itu lebih pendek, lebih kecil daripada rakaat pertama. Wadduha sampai Al-Kafirun, sampai wadduha sampai Al-Fatah, ya, atau sampai Tabat, kemudian dilanjutkan di rakaat yang kedua.
Lalu doanya gimana, Ustaz? Doanya selepas salam. Nggih, Oh, doanya setelah salam. setelah salam. Doanya dibaca setelah salam, begitu nggih. Mboten dibaca dalam rakaat sholat juga, mboten nggih. Setelah salam. Setelah salam. Kemudian yang kedua, etikanya khataman Al-Quran itu dilakukan di sore hari, begitu tadi ya. Tadi di sore. Oh, maghrib ya, di maghrib. Ini Pak Diatal Maghrib, wah pas ngantuk kalau nih kalau meninggal, mboten amper nih, Pak Dia Maghrib. Setelah itu dilakukan. Kalau sendirian dilakukan setelah Maghrib, begitu ya, Pak Dia Maghrib. Qobliyah subuh sama Ba'diyah Maghrib itu kalau sendirian. Oh, Qobliyah subuh sama Ba'diyah Maghrib itu kalau dilakukan sendirian. Dilakukan sendirian. Yang jelas poin-poin penting ya yang kita catat itu, yang perlu kita catat dan juga yang perlu kita perhatikan, etika dalam menghadiri Majlis Khatmil Quran itu harus berangkat dengan niat yang tulus ya, yang ikhlas ya, tanpa mengharapkan apa-apa ya, selain mengharapkan rahmat dan syafaat daripada Al-Quran. Dan poin-poin yang lain mungkin panjenengan ya sampun ngantongi nyatet ya sendiri-sendiri ya. Dan nanti kita jadikan sebagai ilmu sepulangnya setelah selesai dari masjid ini. Untuk itu saatnya kita buka sesi tanya jawab ya. Kami persilakan dari Bapak dulu apa Ibu dulu? Satu-satu mawon karena waktu nggih. Dari Ibu dulu. Oh, dari Bapak dulu nggih. Enggak, dari Ibu dulu iku nglangkahi. Oh, cok Ibu dhisik. Nggih monggo, Bapak. Tunggal mawon pertanyaan ini enggak pun kata-kata mbon nututi waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan Al-Quran yang kita baca. Kami mohon penjelasan. Kalau di Indonesia pada umumnya kan kelompok yang membaca ya Quran yang ada sekarang ini. Tetapi yang namanya manusia ya di seluruh dunia itu kan beda-beda kelompoknya. Bahkan aliran di Islam itu kan banyak. Ternyata Al-Quran yang kita baca dengan kelompok lain itu berbeda. Ada misalnya contoh ya si A ya. Al-Qurannya kelompok si A dengan kelompoknya yang kita baca itu berbeda isinya. Ada yang memasukkan yang lain gitu. Kemudian ini terkait dengan itu Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaga. Ini terkait dengan itu. Kami mohon penjelasan. Mengapa kok terjadi perbedaan dengan kelompok-kelompok yang lain? Hanya itu aja pertanyaan saya. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Jadi ketika nopo Quran itu sahabat kan dulunya hafal gitu ya. Jadi periode pertama para sahabat itu hafal. Masih belum ada tulisan. Masih belum dibukukan. Makanya ketika perang Yamamah di zamannya Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah, banyak para sahabat itu yang meninggal. Khususnya yang hamilul Quran, banyak yang meninggal. Dijelaskan itu 70 lebih sahabat yang hafal Quran itu meninggal di perang Yamamah itu. Makanya setelah perang Yamamah Sayyidina Umar itu mendorong Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Ya, mengumpulkan dari tulang belulang yang sudah ditulis oleh para sahabat itu di kulit ya, kemudian dikumpulkan untuk apa? Menjaga. Karena tidak ada jaminan setelah kita ini akan tetap semangat untuk menghafal Al-Quran. Akhirnya di zaman Sayyidina Abu Bakar itu dikumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf gitu ya. Satu itu. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar itu, kemudian Al-Quran yang satu mushaf itu kumpulan dari para sahabat itu dipegang, diteruskan oleh Sayyidina Umar.
Satu. Kemudian ketika Sayyidina Umar seto, Quran itu dipegang putrinya yaitu Hafsah. Nah, setelah Sayyidina Utsman, ya, Islam itu kan semakin menyebar ke Persia, menyebar. Maka semakin banyak perbedaan baca itu, gitu kan. Akhirnya atas dorongan sahabat, ya, supaya yang satu tadi itu digandakan menjadi 5. Menjadi 5. Ada di Hijaz, ya, di Mekah, di Madinah. Makanya Imam Qiraat Sab'ah itu dari 5 tempat ini. Ya, Imam Qiraat Sab'ah. Ya, Imam Qiraat 7 itu. Ya, satu imam punya 2 perawi. Jadi walhasil itu ada 14 ya model bacaan. Itu ya. Dari 7 itu ya ada 2 perawi. Contoh Hafiz, ya. Hafiz an Asim. Nah, Imam Asim ini perawinya ada 2. Hafiz sama Syu'bah, Imam Syu'bah. Ya, kita ini Imam Hafiz, ya. Ya, imalanya cuma 1. Kemudian tashilnya ya cuma 1, gitu ya. Makanya di Indonesia khususnya Asia itu memilih bacaan riwayat Hafiz, gitu ya. Karena apa? Khilafiyahnya sedikit. Ya, kalau yang lain, gitu ya. Yang lain Imam Warush ini wah banyak sekali, gitu ya. Imam Hamzah juga gitu, banyak. Wadduha. Kalau Hafiz ya wadduha. Imam Hamzah itu wadduhi, gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Itu dibaca tashil, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan tashil, ismam, ya. Dimasukkan huruf zai. Ya. Itu akhirnya dari 1 digandakan menjadi 5, harapannya setiap perbedaan itu bisa sama nantinya. Akhirnya disebar 5 gandaan daripada Quran yang dari babonannya tadi, itu ya disebar. Itu disaksikan, ya, diketuai oleh Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit ini termasuk sahabat penulis wahyu. Diketuai, ditunjuk oleh Sayyidina Utsman, ya, Zaid bin Sabit untuk mengetuai. Itu disaksikan oleh 12.000 sahabat saat itu. Dan semuanya sepakat, ya, menggunakan susunan yang saat ini, ya, yang kita baca itu, mulai Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, ya, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas itu. Makanya Al-Qur'an itu tauqifi. Al-Qur'an itu tauqifi, tidak sesuai dengan turunnya. Wis memang seperti itu Nabi mencontohkan. Yaitu tadi, karena setiap bulan Ramadan, malam Ramadan, Nabi itu setoran kepada malaikat Jibril. Itu didengar oleh sahabat Zaid bin Sabit, ya, Sayyidina Utsman. Nah, itu dijadikan patokan, dijadikan rumus, gitu ya. Fatihah dhisik, kemudian Al-Baqarah, kemudian yang terus, ya, seperti itu. Makanya kalau ada yang menyelisihi, kita ikut yang banyak aja, ya. Kita ikut yang pendapat yang paling banyak, pendapat yang paling kuat, ya, enggak usah ikut yang sempalan-sempalan seperti itu, gitu. Jadi itu, memang dari sananya, ya. Makanya kita yang ikut yang ittifaq aja, yang sepakat, gitu ya, para sahabat. Itu ya, supaya lebih selamat. Terus napa malih, Pak? Nggih, itu ya saya kira nggih. Jadi intinya keberagaman tidak sampai mengurangi makna substansi daripada lafadznya. Maknanya itu tidak berubah. Hanya qiraahnya, bacaannya saja yang berbeda. Bacaannya saja yang berbeda. Karena keberbedaan pemahaman daripada para qurra, ashab tadi gitu ya. Jadi maknanya itu sesuai dengan apa aslinya, sesuai dengan yang pertama kali diturunkan kepada Nabi lewat malaikat Jibril. Tidak sampai merubah makna daripada lafaz itu sendiri. Itu makna dari inna nadzal dzikra wa inna lahu, itu seperti itu ya. Kami turunkan Al-Qur'an kata Allah dan kami sendiri yang menjaganya sampai hari kiamat, tidak akan sampai berubah maknanya.
Kalaupun bacaannya emang bervariasi, variatif. Seperti saya dengar Imam Syafi'i Ustaz, alaihim itu bisa dibaca alaihum. Alaihim jadi Siratal ladzina an'amta alaihum itu bisa. Ya. Jadi baca siratal ladzina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi harus tahu siapa. Itu Imam Hamzah. Imamnya siapa begitu kata Ustaz ya. Saya katakan ya alaihim. Termasuk tadi yang disampaikan oleh beliau ihdinasi. Memang yang masyhur ihdinas pakai shad. Bisa juga dibaca zai ihdinas siratal mustaqim. Bisa juga dibaca sin ihdinas siratal mustaqim. Boleh itu ya. Karena ketiganya tidak merubah makna begitu. Tapi dengan catatan harus tahu itu imam siapa yang membaca itu ya. Apa Waros, apa Imam Asim, Imam Kumbul, Imam Hamzah, Kasai, Nasai dan lain sebagainya. Karena imam itu bukan hanya imam 7, ada 10 imam ya, sampai 14 imam pembaca Al-Quran yang diakui oleh mazhab, oleh dunia ya begitu ya. Nggih. Nggih. Enten malih Bu, Ibu. Tapi waktunya pun telas nih. Kalau emang ada dicatat ya pertanyaannya, nanti saya undangkan kembali Ustadz Badsul ya, yang ke hari berikutnya nanti ya. Kalau emang ada nggih dicatat nggih, nanti kalau undang balik insyaallah ya. Enten Bu. Oh bener enten, kanten pun ngantuk Ustaz. Sebab setelah ini ibu-ibu ini ngaji lagi. Membuat halaqah lagi, halaqah sampai jam pinten Bu? Sampai jam 7 subhanallah. Jadi tidak pulang ini Ustaz. Jadi membuat halaqah lagi seperti di Yaman gitu, Tahrim gitu. Mumpung mboten masak. Mumpung mboten masak. Mumpung mboten masak. Mboten hari-hari masak nggih kek ngeten iki. Nggih Bu nggih. Hari-hari biasa nggih ngeten oman yang mumpung mboten masak Ramadan niki tambah. Nggih, tambah jam 7 niku. Jam 7 baru napa selesai lajeng gondur alhamdulillah sahibul Quran ibu-ibu ahlul Quran. Para sedaya kula wau saat mendengar lantunan ayat nggih pada saat jenengan apa imam ini men jelungup kula Ustaz. Nggih. Soalnya terbawa saya ini. Sampai men ngantuk kula nggih. Masya Allah suaranya nggih cek merdunya ya. Napa Bu? Nggih, boleh ngantuk. Nggih. Mboten kula terbawa irama lagunya. Memang itulah kehebatan Al-Quran memang ya. Al-Quran tidak bisa dikalahkan oleh para penyair pada saat itu. Karena indahnya gaya bahasa Al-Quran, apalagi dibacakan, dilantunkan oleh Qori'ul Quran, oleh penghafal Al-Quran dan oleh Qori'ul Quran. Tambah ya. Nggih pun. Napa? Oh, seperti imam di Mekah di Madinah ya. Subhanallah. Iya, mengadopsi dari imam di Mekah Madinah emang ini ya. Nggih. Nah, ibu-ibu badhe ngundang malih nggih monggo. Niki Jumate kanten sepisan niki. Nggih, Jumat Ramadan kanten sepisan. Napa diulangi diundang malih napa Bu? Oh, nggih terus. Berarti ingin lho Jumat ini wonten kiai ini Bu, napa digeser ngoten ya? Mboten. Ya yang napa dari Jumat ini digeser ke hari yang lain napa ngoten ta? Tahun ngaji nih. Nggih, napa terasi kula kajine kula tinggalan iki nggih. Yang penting matur nuwun Ustaz ya, mudah-mudahan ilmu yang panjenengan sampaikan manfaat dan yakin manfaat nggih. Dan mudah-mudahan berbagi waktu matur nuwun saged hadir wonten mriki dan juga berbagi ilmu. Mugi-mugi Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa dipertemukan lagi di bulan Ramadan yang akan datang fi siha wal afiyah wassalamatu alal umur insyaallah amin. Allahumma amin ya rabbana tarafna bi annana farafna wa annana tarafna ala lam ashrafna wa tub alaina tauba
أسر كل حوبا واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود من لا باكتساب منا فضلا وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نوضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء دناهي بسم الله توكل ولا حول ولا قوة إلا بسم الله توكل ولا حول ولا قوة بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم